Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini lebih dari pemenang. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya atas kehidupan kami. Kami percaya hidup kami lebih dari pemenang. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memulihkan kehidupan kami, serta memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, firman Tuhan datang kepada kita menyatakan atau memberikan satu kebenaran kepada kita bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi saudara, kita bukan cuman menang, tapi lebih daripada pemenang. Itu perlu dicatat saudara. Jadi kita di atas pemenang. Kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, iman kita akan menjadi sia-sia, menjadi percuma kalau Kristus tidak dibangkitkan. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus bangkit. Dia mengalahkan maut. Jadi saudara, percayalah, jangan takut, sebab ada kehidupan kekal bagi saudara dan saya. Kita memiliki pengharapan. Kita memiliki damai sejahtera, sukacita, bahkan sampai kita berpulang nantinya ke rumah Bapa di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih definisi atau arti lebih dari pemenang? Dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menjadi lebih daripada pemenang apabila roh Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus itu tinggal di dalam kita. Jadi rahasianya, kalau kita ingin lebih daripada pemenang, roh Allah harus tinggal di dalam kita. Jadi saudara, sadarlah, apabila Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya, maka kita memiliki identitas bukan cuma menang, kita lebih daripada pemenang. Nah, pertanyaannya adalah kemenangan seperti apa? Maka bisa kita uraikan, dari kemiskinan kah,
penganiayaan kah, kesakitan kah, dan lain-lain. Apapun masalah, apapun tantangan, tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, menjadi pemenang pun bukan sekedar kita diberkati secara materi atau sehat secara fisik, melainkan apa yang ada di dalam kita, itu yang perlu kita tahu. Bahwa di dalam kita ada berkuasa Roh Allah. Ini yang paling penting. Untuk itu saudara, ini harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa Roh Allah yang berkuasa itu atas bumi, langit, dan alam semesta itu berdiam di dalam saudara dan saya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6-7 dikatakan begini, "Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Saudara, ciri orang yang dipenuhi Roh Allah, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan baik. Jadi kalau saudara mengaku dipenuhi oleh Roh Allah, maka harusnya beberapa hal ini menjadi ciri, menjadi tanda, menjadi konfirmasi bahwa Roh Allah itu berkuasa atau menguasai kita. Yang pertama, ciri orang dipenuhi Roh Allah atau Roh Allah ada dalam orang itu, yang pertama dia memiliki keberanian. Memiliki keberanian. Coba saudara perhatikan murid-murid Yesus sebelum dan sesudah mereka dipenuhi Roh Allah, maka murid-murid Yesus, rasul-rasul, mereka menjadi orang-orang yang berani. Menjadi orang-orang yang berani. Simon Petrus yang tadinya pelin-pelan, sebentar panas, sebentar dingin, tapi ketika Roh Allah berdiam di dalam dia menjadi orang yang berani. Tuhan pakai begitu luar biasa. Kemudian yang kedua adalah power atau kuasa. Orang yang dipenuhi Roh Allah, orang itu penuh dengan kuasa. Simon Petrus sekali dia berkhotbah, ribuan orang itu bertobat. Bahkan sapu tangannya itu dapat menyembuhkan banyak orang. Ada kuasa ketika dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kisah Para Rasul pertama ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Dan yang lebih penting lagi saudara daripada itu adalah orang yang dipenuhi Roh Allah, orang itu akan penuh dengan kasih. Sebab God is love. Sebab Allah adalah kasih. Jadi ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, orang itu akan penuh dengan kasih. Dia akan mengasihi banyak orang seperti Yesus mengasihi banyak orang. Nah, saya berdoa saudara, Anda dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, sebab Roh Allah berdiam di dalam diri kita. Kita menjadi orang-orang yang berani. Kita menjadi orang-orang yang punya kuasa. Bahkan kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih. Sehingga Roh Allah yang ada di dalam kita menjadi berkat atas kehidupan kita, bahkan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Roh-Mu yang penuh kuasa itu berdiam di dalam kami. Untuk kami menerima kuasa itu, kami harus percaya kepadamu,
menerima Engkau Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami dengan sungguh-sungguh. Maka kami percaya kami bukan sekedar menang, tapi kami lebih dari pemenang. Aku percaya umat-Mu yang mendengarkan ini, mereka adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.